Kalian apa kabar nih? Baik-baik semua ya. Cerita yang akan aku bahas kali ini adalah tentang kisah hidup seorang wanita yang dijuluki The Black Widow of Lomita. Ada yang pernah dengar atau tahu Black Widow nggak? Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu ya, jika Black Widow merupakan salah satu spesies laba-laba beracun. Laba-laba jenis ini memiliki perilaku sadis, yaitu begitu dia selesai bereproduksi, dia akan segera membunuh pasangannya lalu memakannya. Aduh, kayaknya ini emang sadis banget ya laba-laba ya. Nah, jika dia seorang wanita sampai dijuluki The Black Widow, berarti dia sadis kayak laba-laba hitam dong, Prap. Daripada penasaran, yuk kita bahas. Semua cerita ini bermula saat ada seorang wanita yang bernama Sonia Rios. Dia adalah wanita Filipina yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1946. Dia tinggal di Cavite City, Filipina. Sonia, janda dengan seorang anak laki-laki bernama John ini, berhasil memikat salah satu marinir tampan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Rumah Sonia di Cavite memang berada tidak jauh dari sebuah pangkalan Angkatan Laut Amerika yang bernama Sangley Point. Pria tersebut bernama Earl John Bordeaux. Dia adalah seorang marinir yang berasal dari Iowa, Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 31 Juli 1943. Tak butuh waktu lama bagi Sonia untuk memikat hati Earl. Karena sejak pertemuan pertama, Earth sudah begitu jatuh hati pada sosok Sonia Rios. Ini merupakan mimpi Sonia ya teman-teman. Jadi dia itu merasa hidup di Filipina ini serba susah. Jika dia berhasil menikah dengan pria Amerika, Sonia bisa dengan mudah hijrah ke negara adidaya itu. Pada tahun 1945, Earth dan Sonia menikah. Tak berselang waktu lama, Earth segera memboyong Sonia beserta John anak laki-lakinya untuk pindah ke Amerika. John yang diadopsi oleh Earth berubah namanya menjadi John Bordeaux mengikuti nama ayah tirinya. Di Amerika, mereka tinggal di Lomita, California. Lomita merupakan daerah pemukiman di pinggiran kota Los Angeles. Setelah menikah, Earth keluar dari Angkatan Laut dan bekerja di sebuah bakery di Lomita. Sedangkan Sonia mencoba keberuntungannya dengan membuka salon kecantikan. Pernikahan Earth dan Sonia awalnya berjalan harmonis ya geng. Namun, lama-kelamaan Sonia yang mempunyai sifat dominan dan suka mengatur membuat Earth gerah. Apalagi semenjak salonnya maju, tingkah Sonia semakin tak terkendali. Jadi Sonia ini kayak mulai belagu gitu. Sonia bahkan berani berselingkuh dengan seorang dokter kaya di sana. Hal itu membuat Earth marah dan ingin mengakhiri pernikahan mereka yang telah berlangsung selama 21 tahun. Sonia setuju-setuju saja, asalkan Earth harus menyelesaikan bisnis mereka di Filipina. Sonia dan Earth ini memang mempunyai sebuah bisnis taksi di sana ya teman-teman. Pada tahun 1987, Earth seorang diri terbang ke Filipina. Selama di Filipina, dia tinggal di rumah keluarga Sonia. Sampai sebuah kejadian mengerikan menimpa Earth. Jadi waktu itu Earth yang sedang beristirahat dikagetkan dengan kehadiran orang asing yang tiba-tiba memasuki rumah keluarga Sonia dan menembaknya bertubi-tubi. Earth John Bordeaux tewas seketika. Polisi Filipina langsung melakukan investigasi atas kejadian naas tersebut. Pihak keluarga Sonia pun tak luput dari pemeriksaan polisi. Namun, mereka mengatakan tidak tahu menahu soal ada orang asing yang memasuki rumah mereka dan menembak Earth. Tentu saja, pihak polisi tidak menerima keterangan tidak masuk akal seperti ini. Bagaimana bisa mereka selaku tuan rumah yang saat itu bahkan berada di tempat kejadian tidak mengetahui sama sekali? Polisi semakin curiga saat menemukan ada bercak darah di baju kakak laki-laki Sonia. Setelah beberapa saat melakukan investigasi, akhirnya pihak polisi Filipina menetapkan 5 orang tersangka dalam pembunuhan Earth, dan 2 diantaranya adalah saudara laki-laki Sonia. Karena polisi sangat yakin penembakan itu dilakukan oleh orang dalam.
Tapi anehnya nih, tak lama setelah penangkapan tersebut, secara tiba-tiba kasus ini dihentikan begitu saja dan para pelaku yang berjumlah 5 orang itu dibebaskan dong. Ada apa ya? Hal ini tentu saja membuat keluarga Earth di Amerika merasa sangat curiga, terutama adik laki-laki Earth yaitu Dennis Bordeaux. Mendapat kabar Earth meninggal secara tiba-tiba aja udah kaget ya. Ini malah kasusnya kayak di stop gitu aja. Apalagi Sonia ngotot untuk memakamkan jasad Earth di Filipina aja saat Dennis meminta agar jenazah Earth dimakamkan di Amerika. Dennis yakin kalau kematian Earth ada hubungannya dengan Sonia. Dia bahkan menyimpulkan jika Sonia lah dalang pembunuhan Earth di Filipina. Karena penasaran, akhirnya Dennis menyewa seorang pengacara di Filipina untuk menyelidiki secara tuntas kasus kematian Earth. Malangnya, sejak saat itu kehidupan Dennis menjadi tidak tenang. Hampir setiap hari dia diteror oleh orang yang tidak dikenal. Puluhan surat dan telepon mengerikan bertubi-tubi menghampiri Dennis. Bahkan Dennis mengalami 2 kali percobaan pembunuhan namun gagal. Dennis semakin yakin jika teror dan percobaan pembunuhan itu berkaitan dengan Sonia, karena wanita licik itu tahu jika Dennis menyewa seorang pengacara untuk mengusut kematian Earth. Merasa nyawanya terancam, Dennis melaporkan apa yang dialaminya ke FBI. Namun entah kenapa, laporannya tidak ditindaklanjuti oleh FBI. Mau tidak mau, Dennis hanya bisa pasrah, teman-teman. Sementara itu, sejak kematian Earth, kehidupan ekonomi Sonia menjadi semakin baik. Apalagi, Sonia berhasil mencairkan uang asuransi kematian Earth yang nilainya mencapai puluhan ribu dolar. Bisnis salon kecantikan miliknya pun semakin hari semakin maju, membuat Sonia hidup bergelimang harta. Sonia Rios hidup bak sosialita. Dia senang berpesta dan glamor setiap harinya. Tak ingin hidup menjanda terlalu lama, Sonia segera memiliki tambatan hati yang baru. Lagi-lagi, Sonia menjerat cinta prajurit angkatan laut. Kali ini pria tersebut adalah seorang perwira bernama Larry Riskin. Larry lahir pada tanggal 7 Juni 1962 dan mempunyai selisih umur yang cukup jauh dari Sonia, yaitu 16 tahun. Tapi sepertinya Larry yang sudah begitu mabuk dengan pesona Sonia tidak memperdulikan masa lalu Sonia maupun selisih umur mereka. Sonia memang sangat tertutup tentang kehidupan masa lalunya. Bahkan Larry hanya tahu jika Sonia menjadi janda karena suaminya meninggal dunia. Kayaknya si Larry ini mainnya kurang jauh ya, geng ya. Tapi nih, walaupun Larry suka banget sama Sonia, keluarga Larry tuh gak ada yang setuju loh. Waktu mereka menikah di tahun 1990, bahkan gak ada satupun keluarga Larry yang datang. Keluarga Larry memang tidak begitu menyukai Sonia, karena Sonia seperti membuat sosok Larry jauh dari keluarganya. Bahkan Sonia ini cenderung menghalang-halangi mereka untuk bertemu. Setelah menikah, kehidupan pernikahan mereka fine-fine aja nih teman-teman. Cuma satu masalah mereka, yaitu anak. Larry sangat menginginkan untuk punya anak dari Sonia, tapi usia Sonia yang sudah gak muda lagi membuatnya sulit mewujudkan keinginan Larry. Untuk menghibur Larry, suatu hari Sonia mengajak Larry untuk pulang ke Filipina. Di sana Sonia memperkenalkan keponakannya yang bernama Jet Mark dan Quincy kepada Larry. Kelucuan mereka berdua membuat Larry ingin mengadopsi dan membawa mereka ke Amerika. Jet Mark dan Quincy juga sangat menyayangi Larry, bahkan mereka memanggilnya dengan sebutan Papa. Sonia setuju untuk mengadopsi keduanya, bahkan berjanji untuk mengurus proses adopsi mereka nantinya. Pada tahun 1995, Larry mengundurkan diri dari Angkatan Laut dan beralih profesi menjadi guru. Namun bersamaan dengan itu, hubungan Larry dan Sonia mengalami keretakan. Lagi-lagi, sifat suka mengatur Sonia yang tak juga berubah membuat rumah tangganya berantakan. Kekesalan Larry semakin menjadi kala dirinya tahu bahwa Sonia tidak mengurus surat adopsi Jet Mark dan Quincy. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi di antara mereka. Hingga akhirnya Larry memilih untuk diam-diam menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Eileen Stephen. Saat Sonia tahu hal itu, dia langsung mengamuk. Sonia mulai memfitnah Larry telah memakai narkoba.
Bahkan Sonia mengarang cerita kalau Larry dan Aileen telah menganiaya John anaknya. Kayak mulai drama nih Sonia ini. Atas semua keributan yang terjadi, akhirnya pada tahun 2006 atau tepatnya 16 tahun setelah pernikahan mereka, Larry Riskin menggugat cerai Sonia. Dan seperti biasa, Sonia setuju-setuju saja. Dan lagi-lagi, Sonia mengajukan syarat bahwa Larry harus pergi ke Filipina. Kali ini Sonia menggunakan alasan jika Larry harus menemui Jet Mark dan Quincy terlebih dahulu sebelum mereka bercerai. Karena kan mereka sudah menganggap Larry sebagai papanya. Ini agak mengada-ada ya alasan Sonia. Tapi ya gitu. Larry langsung setuju dan terbang seorang diri menuju Filipina. Dia tidak tahu jika itu hanya akal busuk Sonia untuk menyingkirkan Larry, sama seperti dia dulu menyingkirkan Earth, mantan suaminya. Wanita berhati iblis ini sengaja mengirim suami-suami yang sudah tidak dia butuhkan lagi ke Filipina untuk dilenyapkan. Sesampainya di Filipina, Larry menemui semua anggota keluarga Sonia. Bahkan dirinya sempat merayakan pesta ulang tahun Quincy yang ke-16 tahun. Saat perayaan tersebut, Larry yang memang sangat menyukai anak kecil melihat sepupu Quincy yang bernama April. Gadis kecil itu ternyata terkena infeksi mata. Merasa kasihan, akhirnya Larry berniat membawa April berobat ke rumah sakit. Sesaat sebelum berangkat, bahkan Larry sempat menelpon Sonia bahwa dia akan membawa April berobat. Larry pergi ke rumah sakit bersama dengan beberapa anggota keluarga Sonia. Setelah selesai berobat, dan mobil yang mereka naiki pun masih berada di halaman rumah sakit, tiba-tiba ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor dan salah satu dari mereka menghampiri mobil Larry lalu menembak perut dan kepala Larry. Larry yang sekarat sempat ditangani di unit gawat darurat rumah sakit tersebut karena memang mereka masih berada di halaman rumah sakit ya teman-teman. Namun sayang sekali nyawa Larry tidak tertolong dan Larry tewas di usia 43 tahun. Sonia yang mendengar Larry tewas di Filipina menangis histeris, geng. Tapi bentar. Ini doi nangis histeris atau nangis seneng ya? Pihak keluarga Larry pun segera diberitahu kabar tersebut. Mereka yang memang sejak awal tidak menyukai Sonia merasa sangat curiga dengan kematian Larry yang sangat tiba-tiba, apalagi meninggalnya jauh di Filipina sana. Salah seorang adik Larry yang bernama Sherry Jackson merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurutnya, Larry yang lumayan jarang ke Filipina gak mungkin punya musuh di sana. Kasus tersebut juga jelas bukan perampokan. Karena begitu pelaku berhasil menembak Larry, pelaku ini langsung pergi. Sepenuhnya Sherry yakin Sonia adalah dalang dari pembunuhan ini untuk menguasai harta Larry. Karena itu, Sherry segera menemui pihak asuransi Larry, menceritakan kematian Larry yang misterius dan menyuruh pihak asuransi untuk menahan uang asuransi Larry jika Sonia mengajukan klaim. Berbekal informasi tersebut, akhirnya pihak asuransi menerjunkan seorang detektif bernama Bill Marshall untuk menginvestigasi latar belakang Sonia dan misteri kematian suaminya. Penyelidikan Bill membuahkan hasil yang mengejutkan. Sepak terjang Sonia Rios tercium oleh mereka. Di antaranya, Sonia pernah dengan sengaja membakar salon kecantikannya untuk mendapatkan uang asuransi. Selain itu, Sonia juga menggelapkan pajak, yaitu Sonia sengaja menyuruh para pelanggan salon kecantikannya untuk membayar secara cash transaksi mereka agar penghasilan salon Sonia tidak terlacak oleh pihak pajak. Atas segala tuduhan tersebut, Sonia diwajibkan untuk membayar ganti rugi yang cukup besar. Bill Marshall menyimpulkan bahwa Sonia adalah orang yang sangat berbahaya karena dia bisa melakukan apapun demi mendapatkan uang. Bill yakin Sonia adalah dalang dari pembunuhan Larry karena dia ingin menguasai harta Larry. Apalagi terendus juga jika mereka sedang berada dalam proses perceraian. Penyelidikan Bill masih berlanjut. Bahkan dia menyewa seorang detektif swasta di Filipina yang bernama Bong Oteza untuk membantunya menyelidiki pembunuhan Larry serta masa lalu Sonia Rios. Bong membenarkan bahwa Larry ditembak di halaman rumah sakit oleh 2 pembunuh bayaran. Selain itu, Bong juga menyampaikan informasi bahwa mantan suami Sonia
yang terdahulu yaitu Earth juga dibunuh di rumah Sonia dengan cara ditembak. Bong juga membeberkan fakta bahwa seseorang telah menyuap petugas kepolisian Filipina agar kasus pembunuhan Earth dihentikan dan seluruh tersangkanya dibebaskan kembali. Sementara itu, sehubungan dengan jenazah Larry, keluarga Larry ingin agar jenazah dipulangkan ke Amerika, namun seolah ingin menghilangkan jejak tanpa meminta persetujuan dari keluarga Larry, ternyata Sonia telah mengkremasi jenazah Larry. Tak menyerah begitu saja, Sherry meminta bantuan kedubes Amerika Serikat di Filipina untuk membantu memulangkan jenazah Larry. Namun lagi-lagi, pihak kedubes pun tidak bisa membantu karena Abu Larry disimpan oleh keluarga Sonia. Akhirnya Sherry dan keluarga hanya bisa pasrah teman-teman. Sampai di awal tahun 2007, Sherry menerima sebuah email aneh atas nama John Bordeaux, anak Sonia. Email tersebut menawarkan bahwa dia bisa membantu Sherry membawa abu jenazah Larry dengan biaya $35.000 atau setara dengan 496 juta. Bahkan secara mengejutkan, John mengatakan bahwa dia punya teman di Amerika yang bisa membantunya membunuh Sonia jika Sherry mau. Namun penawaran aneh tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Sherry. Sampai tak lama kemudian, Sherry kembali menerima email serupa. Kali ini email tersebut berasal dari seorang laki-laki yang bernama Eric De La Cruz. Dia bahkan mengaku sebagai keponakan Sonia Rios. Lagi-lagi, email ini menawarkan untuk membantunya mengembalikan abu jenazah Larry di Filipina. Namun karena prosedur yang lumayan ribet, Eric ini sampai memerlukan bantuan seorang hakim di sana. Dan itu membuat Eric mematok harga yang jauh lebih tinggi dari apa yang ditawarkan di email John. Sherry Jackson sudah sangat bingung dengan email dari John, ditambah lagi email aneh dari Eric. Dia merasa dua orang ini berniat menipu dan memerasnya. Di tengah kebingungan itu, Sherry dikagetkan dengan berita tewasnya Sonia Rios di rumahnya di Lomita, California. Sonia ditemukan tewas dengan luka tembak pada tanggal 26 April 2007. Jasadnya ditemukan pertama kali oleh John, anak sematawayangnya. Menariknya nih, beberapa hari sebelum Sonia tewas, sebenarnya Sonia pernah melaporkan percobaan pembunuhan yang dialaminya. Jadi ada seorang pria yang masuk ke salonnya dan melepaskan tembakan ke arah Sonia namun meleset. Dan sebelum pergi, sang penembak sempat berkata, "Aku akan kembali." Waktu itu Sonia mengatakan kepada polisi bahwa suara sang penembak sama dengan suara seseorang yang menelponnya untuk membuat janji potong rambut dengannya. Sonia segera menyerahkan nomor telepon tersebut kepada polisi serta menyebutkan jika ciri-ciri lelaki penembak itu adalah seorang pria tegap dengan muka Latin. Untuk mengusut kasus kematian Sonia, polisi mulai mengumpulkan sejumlah informasi dan orang-orang yang mungkin terlibat dengan kehidupan Sonia Rios. Salah satu orang yang dipanggil adalah Sherry Jackson. Jadi waktu Sonia melaporkan kasus percobaan pembunuhannya, nama Sherry ini menjadi salah satu orang yang dicurigai Sonia. Namun saat diinterogasi, Sherry menyangkal semua tuduhan, bahkan dia memperlihatkan email aneh yang diterimanya dari John, anak Sonia, dan Eric, keponakan Sonia. Berbekal informasi tersebut, polisi segera menangkap John Bordeaux karena isi emailnya sudah jelas. Dia menawarkan pembunuhan Sonia, ibunya sendiri. Namun John menyangkal mati-matian semua tuduhan polisi dan berkata jika itu bukan emailnya. Tak kehabisan akal, polisi segera melacak IP address email yang mengaku sebagai John tersebut dan menemukan fakta jika email tersebut bukan dikirim dari Lomita, tapi dikirim dari sebuah kapal yang bernama USS Ronald Reagan. Setelah melakukan penyelidikan, diketahui juga bahwa John tidak pernah menaiki kapal tersebut. Karena dianggap tidak punya bukti, John akhirnya dibebaskan oleh polisi. Investigasi polisi selanjutnya adalah email lain yang berasal dari Eric De La Cruz. Fakta mengejutkan ditemukan kala polisi mengetahui bahwa keponakan Sonia tersebut bekerja di kapal USS Ronald Reagan, tempat email itu dikirim. Sepertinya Eric berniat menjebak John dengan membuat email palsu atas nama John. Akhirnya Eric ditangkap atas tuduhan pembunuhan Sonia Rios. Teman Eric yang bernama Fernando Romero juga ditangkap oleh polisi. Nah, siapa lagi nih Fernando Romero?
Jadi Romero ini diketahui sebagai pemilik nomor misterius yang menelpon salon Sonia pada waktu itu. Setelah menelpon, dia mendatangi Sonia dan menembaknya walaupun gagal. Teman-teman ingat kan dengan keterangan Sonia soal muka penembak yang berwajah Latin? Nah, si Fernando ini berwajah Latin, geng. Yang lebih mencurigakan lagi, sehari setelah Sonia ditemukan meninggal, Erik sang keponakan mendatangi kantor pengacara Sonia dan menanyakan perihal surat wasiat serta bertanya apakah dia termasuk penerima ahli waris atau tidak. Namun sang pengacara mengatakan bahwa Sonia Rios tidak pernah membuat surat wasiat. Hal itu membuat Erik tampak sangat kecewa. Hasil penyelidikan polisi menyimpulkan bahwa Erik dan Romero berkomplot untuk membunuh Sonia Rios. Namun, walaupun semua bukti memberatkan mereka dan semakin menggiring mereka sebagai tersangka atas kematian Sonia, mereka berdua tetap menolak keras tuduhan tersebut. Tapi akhirnya hasil persidangan menetapkan mereka berdua bersalah dan dihukum masing-masing 26 tahun penjara. Sedangkan kasus kematian Earth John dan Larry Risken sampai sekarang tidak juga menemukan titik terang. Pihak kepolisian Filipina dan Amerika seperti tidak tertarik mengangkat kasus mereka lagi. Apalagi Sonia Rios yang diduga sebagai dalang pembunuhan juga sudah tewas. Jadi gimana? Kisah hidup Sonia yang super duper jelimet ini cukup pantas gak disamain dengan perilaku sadis laba-laba janda hitam? Kan sama kejamnya tuh. Sonia mengakhiri hidup para suaminya demi harta. Sama halnya dengan kehidupan Sonia yang berakhir di tangan Erik sang keponakan yang juga berlandaskan harta. Ironis dan tragis ya teman-teman. Oke, akhirnya terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga kalian suka dan boleh banget untuk bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notification agar kalian semua tahu saat aku update video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!